Saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Kalau kita dengar tadi orang Farisi ini yang disebut juga orang munafik. Yaitu apa yang mereka buat tidak sesuai dengan apa yang di hatinya. Jadi kadang-kadang mereka pokoknya biar tampil hebat, tapi sebenarnya di dalam rusak. Sampai Yesus pernah mengatakan bahwa di dalam diri mereka itu seperti kubur, cantik dari luar tapi di dalam mayat. Tapi memang kemunafikan atau menutupi keburukan dengan penampilan sering juga lah dibuat oleh kita-kita ini kan. Yang terus kita katakan, memang orang Farisi, orang munafik. Pada umumnya kalau kita ada keburukan di dalam, kita tutupnya itu dengan kemanisan atau apalah, supaya jangan ketahuan. Jadi ada berkenalan di Facebook, seorang pemuda dengan seorang gadis yang namanya, kalau pemuda ini si Edward dan si gadis ini si Diana. Jadi mereka rupanya sudah 1 tahun saling chatting dan seterusnya. Akhirnya mereka berjanji mau bertemu. Si laki-laki ini hanya akan datang ke Medan. Ya rupanya dia bilang itu di Jakarta. Jadi bertemulah jam sekian di restoran ini. Datanglah si Diana dengan penuh kecantikannya. Ini karena dia lihat si Edward ini ganteng juga kan. Pas di depan restoran itu ada di situ mobil Mercy sedan, ada pemuda berdiri di situ dan senyum-senyum. Kamu si Diana ya? Masuklah mereka ke restoran. Terus sesudah mereka lama berbicara, si Diana ini mulai bertanya, sebenarnya kerja abang apa ya? Ya abang lah, pengusaha lah. Ada hotel di Bali, ada juga di Jakarta. Saya mau membuat di Medan juga. Si pemuda si Diana, syukur Tuhan, orang kaya rupanya. Terima kasih. Jadi rumahnya mana? Oh ya, dekat rumah SBY. Luas lah ya, enggak begitu luas sebenarnya, hanya 2 hektar. Tuhan terima kasih kau kirim si Edward ini kepada aku. Abang merokok ya? Enggak lah. Aduh, merusak kesehatan itu. Enggak, jangan. Pemuda yang luar biasa tidak merokok. Luar biasa. Abang peminum atau kadang penjudi? Jangan, saya orang Kristen ya, saya Katolik. Enggak. Minum itu salah itu. Aduh, ideal kali suamiku ini nanti. Makin ibu lah kan. Luar biasa ya. Jadi makin ditanyanya. Sudah lama-lama, apa sebenarnya hobi abang? Dan dia mengatakan, hobiku sebenarnya berdusta dan membohong. Semua yang kubilang itu tak benar. Terus menangislah si Diana, kurang ajar kali dari dia. Rupanya pura-pura di sedan itu nyeri. Dan bukan orang Jakarta, orang kampung durian dia kan. Inilah kemunafikan kan, tutupi agar apa? Untunglah juga terakhirnya dia berterus terang, saya hobiku pembohong dan menipu perempuan. Oke. Para bapak dan ibu dan sekalian, ada orang mengatakan kan, kalau mau jahat saja 100%. Kalau mau baik, baiklah 100%. Jangan di tengah-tengah, munafik. Ada bagus begitu. Setengah ini, setengah baik. Kadang-kadang bermuka 2, bermuka 3, 4 atau apa, mukamu itu kok monyet. Jangan. Sebenarnya apakah benar begitu ya? Pada hari ini, Yesus mengatakan waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu kita lah dulu, tak usah terus diingat perjanjian lama sana kan, atau waktu Yesus. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang. Wah, memang
Kalau sekarang kita ya juga dikatakan di sini berpakaian, kalau ke salon kan, coba kalau ada perkawinan sekarang, tak tahu kita siapa yang miskin, siapa yang kaya. Apalagi sesudah ada Grab. Dulu pemilik kita naik sudako, oh sekarang Grab, mobil pribadi kita pikirkan, semua sudah seperti kaya lah, seperti kaya kan, pakai pakaian, mana bisa kita kenal kaum miskin tidak? Nah gitu, dan suka menerima penghormatan di pasar. Memang ahli Taurat, pastor, suster, komsos, enggak ada. Aspiran, tak ada itu kan. Semua. Jadi mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat. Gereja Katolik itu terkenal di depan tak ada orang. Semua mau di belakang. Ngapain? Seperti orang Farisi nanti katanya kan. Apakah benar atau tidak? Tak tahulah kan. Tapi pada umumnya selalu harus kita supaya ada di depan, maju. Sembunyi di belakang. Tapi rupanya orang Farisi tidak, harus di depan. Dilihat-lihatnya dulu, belum ada yang menyuruh aku ke depan. Pura-pura jalan dia kan. Dan inilah rupanya mereka juga, ini jahatnya kan, mencaplok rumah janda-janda. Bisa hebat dia berkhotbah, hebat dia menerangkan ini persepuluhan dan seterusnya. Akhirnya terharu orang, sumbang, mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Wah ini lagi kan, bertele-tele itu ya. Mereka ini, kata Yesus, pasti akan menerima hukuman yang lebih besar. Jadi ketika kita menutupi dan juga membuat diri kita hebat, tetapi kita buat itu untuk menipu orang, seperti tadi si Edward itu, Yesus mengatakan pasti akan menerima hukuman lebih besar. Memang orang-orang Farisi atau sejenisnya adalah dibuatnya kesalehan itu untuk dilihat orang. Kesalehan dipamerkan. Yang tadi saya katakan itu, kalau mau ke gereja pakai sepatu yang berbunyi, kultuk, 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 dan di depan. Oh, barulah cocok. Semua melihat. Dan kalau kasih kolekte agak naikkan 1.000. Dinaikkan kan. Kalau kita Katolik kadang-kadang terlalu sebenarnya digulung-gulung. Gulung-gulung itu kurang bagus juga kan. Rendah hati kah atau rendah diri, tak tahu kan. Di sini jadi mereka ini bukan mau dikatakanlah menyatakan keutamaan yang diajarkan oleh Tuhan. Mereka kan orang Farisi ahli Taurat ya. Apa yang dikatakan yang sebenarnya dalam agama tidak, tetapi supaya akhirnya kesalehan ini dipuji oleh orang secara pribadi. Hebat dia, Pak. Nampak kali kesalehannya. Lihatlah, rumahnya ada patung Maria sebesar apa ini? 5 meter. Kadang-kadang ada kita jumpa itu ya, di rumah Katolik itu ada satu tingkat semua gambar kerahiman ilahi. Hebat juga, saleh. Tapi bolehlah. Tapi kalau itu untuk dipamerkan, inilah yang dilarang oleh Yesus. Dan mereka menyangka kalau sudah berbuat seperti ini, sudah berkhotbah di sana, sudah berjalan di pasar, sudah memakai baju pandang, memakai entah apa, mereka pikir bahwa itu dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah. Pula kerja orang Farisi pada waktu itu lengkap pakaiannya, mengikat kepala, dan semua orang salut kepadanya, tak pernah terbuka itu sedikit pun. Dan dengan itu, dengan pakaian seperti ini, dengan sikap seperti ini, saya melaksanakan perintah Allah. Padahal tadi mereka juga mencaplok rumah-rumah janda dengan mengelabui doa yang panjang-panjang, memberikan ceramah yang tak apa kan. Ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat tadi, mengapa orang-orang Farisi ini dibandingkan dengan seorang janda? Memang dibuat tadi ada orang kaya, tapi
Kenapa di dalam teks ini Markus membuatnya? Memang janda itu akhirnya memutarbalikkan kemunafikan itu tadi. Justru seorang janda diam-diam memberikan sebenarnya yang jauh lebih besar, tapi tak mau memamerkan dan tak mau supaya orang tahu. Dikatakan tadi di sini, si janda itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang itu ke dalam peti persembahan, sebab mereka ini memberi dari kelimpahannya. Kelimpahannya lah, banyak duitnya, gajinya 100 juta per bulan, koleknya 10.000, lumayan juga kan. Tetapi si janda ini memberi dari kekurangannya, malahan memberi semua yang ada padanya. Itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan artinya kita berikan semua harta kita, tapi seluruh diri kita seharusnya mengabdi kepada Tuhan. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dilihat, bukan untuk menipu, tetapi buatlah dengan seluruh dirimu seperti seorang janda ini tadi, berikanlah kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan ya bahwa dia ini yang terbaik dan yang akan mendapat berkat Tuhan. Amin.